Widowati di podcast LBH Hub. Untuk saat ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita yang dari jauh dari Jakarta ya. Nah, ini saudara kita yang dari jauh ini bisa memperkenalkan diri, siapa namanya dan dari lembaga apa. Silakan. Terima kasih Mbak Wis. Salam jumpa buat pendengar podcast LBH Hub ya. Perkenalkan, nama saya Beni Lumi. Ya, saya dari Yayasan Kampus Diakonia Modern di Jakarta. Ya, kebetulan saat ini setelah ada kegiatan ya di Surabaya, dan biasanya kalau ke Surabaya pasti mesti singgah nih di LBH Hub ya sebagai mitra kerja kami gitu ya dan rekan sepelayanan gitu ya. Tadi saya dengar ini Bung Beni ini dari lembaga Kampus Diakonia Modern. Ya. Apa itu Kampus Diakonia Modern? Mungkin bisa dijelaskan itu. Ya, jadi memang namanya kampus gitu ya. Jadi kalau orang langsung dengar KDM itu udah berpikirnya kayak universitas ya. Tapi memang di tempat kami ini pakai istilah kampus karena sebagai mengingatkan bahwa tempat ini sebagai tempat belajar. Ya, jadi semua yang ada, baik kami pengurus, staf, juga anak-anak yang dilayani belajar ya. Belajar untuk apa? Belajar untuk menghidupi nilai-nilai Imago Dei gitu. Imago Dei itu manusia gambar Allah, bagaimana kita belajar memperlakukan setiap orang, setiap manusia itu berharga, bermartabat dan berpotensi. Jadi yayasan ini didirikan tahun 1972 ya, 1972 untuk melayani mereka yang tersisih, mereka yang terpinggirkan di kota Jakarta ya. Jadi gelandangan, pengemis, tukang becak gitu, termasuk anak-anak jalanan dulu ya. Tahun 72 itu belum banyak lah pelayanan sosial di Jakarta gitu ya. Tapi sekarang kami lebih fokus pada isu anak, pelayanan untuk anak sampai usia remaja ya. Jadi kalau kita bicara anak itu mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, itu usianya di bawah 18 tahun gitu ya. Nah, itu yang pelayanan kami sekarang, dan kami ada center ya di daerah Bekasi ya, tepatnya di ujung aspal. Nah, itu kami membina ya, kami bikin namanya sekolah alternatif gitu ya. Jadi bukan sekolah formal tapi sekolah alternatif. Nanti mereka ikut kegiatan kejar paket A, B, C gitu ya. Dan juga ada program untuk youth, untuk remaja pemuda yang putus sekolah atau yang lulus tapi perlu di upgrade ya skillnya dan lain-lain. Kami ada program juga untuk mereka, namanya program Mandala, Mandiri Berdaya Berkelanjutan gitu ya. Nah, selain itu kami juga mengembangkan satu program intervensi sosial ya lewat olahraga ya, yang kami sebut dengan nama bola, bermain olahraga lindungi anak. Nah, itu kami kerjasama dengan berbagai komunitas di Jakarta. Sekarang ada 15 komunitas ya, 15 area di seputar Jabodetabek yang kolaborasi untuk menjalankan program ini gitu ya. Kurang lebih begitu Mbak Wit. Nah, jadi nilai-nilai yang kita hidupi adalah Imago Dei tadi ya. Bagaimana setiap anak yang kita layani, termasuk juga memperlakukan mitra dan lain-lain dengan prinsip-prinsip Imago Dei gitu ya. Berharga, bermartabat dan berpotensi. Nah, itu yang kita coba gali. Nah, bagaimana menghidupi nilai-nilai Imago Dei itu dalam berbagai aspek gitu ya. Menarik sekali Bung Beni. Tadi disebutkan bahwa prinsip awal dari pelayanan anak-anak ini berprinsip dari Imago Dei ya kan. Nah, sehingga memartabatkan. Nah, saya jadi tertarik nih.
Kira-kira anak-anak yang tadi dilayani yang dari berbagai macam latar belakang itu apakah juga masih ada membedakan agama atau semua saja yang mau dilayani saja begitu, dan juga mungkin bisa diceritakan juga para relawannya ini dari mana saja relawannya itu, dari apakah dari gereja atau dari komunitas umum atau bagaimana? Silakan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Imago Dei gitu ya, setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga gitu ya, itu kan sebenarnya universal ya. Kita bicara dengan keyakinan apapun, semua orang kalau ditanya kamu ciptaan siapa, pasti jawabnya ciptaan Tuhan gitu ya. Jadi itu universal sebenarnya ya. Jadi kalau dengan prinsip itu ya kita juga harus melayani semua kalangan ya, semua latar belakang tanpa memandang agama, suku ya, kondisi dan lain-lain. Itu termasuk juga relawannya ya. Selama kita punya prinsip yang sama gitu ya, menghargai setiap orang, setiap manusia, setiap anak sebagai ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga gitu ya. Atau bahasanya tadi saya bilang setiap orang itu berharga, bermartabat dan berpotensi gitu ya. Nah itu ayo gitu ya. Nah itu yang jadi kami di KDM itu relawan, anak-anak yang kami dampingi, kami layani beragam, dan kalau bicara soal keyakinan ya itu hak mereka untuk menentukan gitu ya, caranya mereka gitu ya. Tetapi kita punya prinsip yang sama gitu ya, bahwa bagaimana memperlakukan setiap orang, setiap anak ya, baik anak ke gurunya ya, ke teman-teman pelayan ini juga sama gitu ya, menghargai, respect gitu ya, dan lain-lain. Memang menarik ya. Jadi benar-benar melayani anak dari segala latar belakang. Nah, mungkin bisa juga diceritakan sampai sejauh ini mungkin ada pengalaman, saya rasa pasti banyak, melayani anak-anak yang bermasalah. Jadi bukan anak-anak yang baik-baik saja, tetapi bahkan mungkin apakah pernah melayani anak yang lagi bermasalah dengan hukum. Terus kira-kira bagaimana KDM melayaninya, mendampinginya? Jadi Mbak Wit, kalau bicara konteks saat ini gitu ya, kalau kita bicara anak, ini semua anak beresiko gitu ya. Jadi semua anak itu beresiko, bisa beresiko menjadi korban ya, bisa beresiko menjadi pelaku gitu ya. Apalagi di era sekarang ini ya. Jadi selama pengalaman kami melayani anak-anak, termasuk dengan mitra-mitra kami ya, karena kami kan punya banyak mitra ya, misalnya salah satunya teman-teman di Yayasan Sahabat Anak yang juga mitra strategis kami, yang punya banyak relawan ya kan, dan melayani beberapa tempat. Lalu juga di Bola kami punya mitra-mitra komunitas, sehingga kalau ada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu pasti ngobrol, kita pasti akan sampai dan kita akan gumuli bersama gitu ya. Jadi misalnya ada satu kasus di daerah Jakarta Barat gitu ya, itu anak dampingan kami yang melakukan kekerasan seksual kepada temennya gitu ya. Nah itu ya kami mesti mendampingi nih gitu ya, mendampingi anak yang sebagai pelaku ya. Bukan berarti kita membela perilakunya gitu ya, tetapi kita memastikan bahwa hak-hak mereka ini tetap dilindungi gitu ya, walaupun dia sebagai pelaku tapi kan dia anak ya kan? Gitu. Nah bagaimana prosesnya itu kami tahu bahwa kami juga terbatas ya. Itu kenapa dalam pelayanan ini, dalam mendampingi anak-anak, kami nggak sendiri gitu ya. Ada teman-teman yang punya pelayanan di bidang hukum yang kami minta bantuan. Ada teman-teman psikolog yang kami minta bantuan. Tapi ada satu sisi juga ada anak-anak dampingan kami yang menjadi korban gitu ya.
Nah, kalau saat anak-anak menjadi korban ini kan penanganannya multidimensi gitu ya. Penanganan hukumnya, ya kan, lalu juga proses pemulihannya, perlu rumah aman dan lain-lain ya. Nah, ini kita berkolaborasi. KDM bisa, kami punya shelter. Nah, anak-anak yang menjadi korban bisa tinggal di tempat kami gitu ya. Untuk pemulihannya ada teman-teman psikolog yang juga bisa mendampingi kami. Kebetulan kan ada kerjasama dengan beberapa kampus gitu ya. Nah, untuk penanganan hukumnya, pendampingan prosesnya, ada teman-teman juga yang punya pelayanan di bidang hukum yang selalu siap gitu ya mendampingi. Nah, ini pentingnya dalam menjalankan sebuah pelayanan, khususnya pelayanan anak, pentingnya kolaborasi gitu ya. Berarti memang KDM ini istilahnya ya sudah cukup banyak ya pengalaman dalam melayani anak. Kalau di LBH Hub ini juga sempat ada pelayanan untuk anak yang istilahnya tidak punya identitas ya, karena memang lagi ada permasalahan dari ibunya yang harus dipenjara dan akhirnya ya begitulah sampai harus tinggal di panti, tapi akhirnya bisa dicarikan solusi. Nah, mungkin bisa berbagi juga dari KDM kalau untuk yang kasus-kasus seperti ini itu sampai anak itu dapat identitas itu biasanya hanya di rumah singgahnya itu tadi atau ada satu panti khusus yang bisa menampung atau bagaimana? Ya, jadi ya kami ada pengalaman juga. Jadi kasus-kasus seperti ini banyak nih gitu ya. Jadi orang tuanya terpidana harus ditahan gitu ya. Anaknya tidak ada yang ngerawat. Akhirnya biasanya kami kan banyak relawan ya. Nah, relawan itu yang merujuk ke KDM gitu ya. Ke KDM, tapi kan relawan ini kan terbatas kadang untuk melakukan assessment. Nah, biasanya kami melakukan assessment nih. Nah, begitu kami assessment ternyata ada masalah-masalah lain yang muncul, misalnya soal identitas dan lain-lain ya. Jadi itu sangat mungkin terjadi dan saya pikir banyak ya kasus-kasus seperti itu ya. Termasuk misalnya gini, kami pernah menerima gitu ya anak yang ibunya di penjara gitu ya. Dan anak ini lahir di penjara gitu ya. Pada saat usia tertentu, kalau nggak salah 2 tahun, ibunya masih harus menjalankan hukuman. Tapi anak ini harus secara aturan ini harus dipisah dari ibunya, ya kan. Nah, anak ini nggak ada yang mendampingi, gitu ya, nggak ada shelter. Nah, itu dirujuk ke kami, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi masalah hukum ini kan, anak yang berhadapan dengan hukum atau punya dampak dari orang tua yang berhadapan dengan hukum ini, itu yang tadi saya bilang, kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu ya. Teman-teman LBH ya kan fokus di pendampingan, tetapi ada aspek-aspek lain yang mesti ditangani gitu ya. Nah, berkait dengan identitas, kalau di kami memang salah satu bentuk advokasi ya yang kami lakukan, karena kalau kita lembaga yang sudah berperspektif perlindungan anak dan pemenuhan hak anak ya kan, kita mesti masuk tuh ke ranah-ranah advokasi juga gitu ya. Bagaimana memperjuangkan hak-hak mereka ya, seperti akte kelahiran ya. Kita memastikan bahwa setiap anak itu kan hak dasar anak tuh punya identitas. Bagaimana memastikan setiap anak punya identitas, bagaimana memastikan setiap anak punya akses terhadap kesehatan, dalam hal ini punya BPJS dan lain-lain ya. Nah, ini yang kami lakukan, sehingga kalau ada kasus-kasus seperti yang tadi Mbak Wit sampaikan, itu kami bantu urus gitu ya, bantu urus ya, kerja sama dinas sosial. Kebetulan kami juga sudah punya MOU juga dengan Disduk Capil gitu ya. Itu sehingga kalau ada kasus-kasus seperti ini ya kami mudah gitu ya. Banyaklah hal-hal yang sehingga memang balik lagi nih, sebagai
sebuah lembaga sosial gitu ya, Hmm. kita perlu memperkuat networking kita, jejaring kita, ya kan, kolaborasi kita dengan lembaga-lembaga pelayanan lainnya, lalu termasuk juga dengan pemerintah gitu. Kita nggak bisa menjadi lembaga yang Superman gitu ya, yang semua bisa kita kerjakan ya. Nah itu yang kita mesti sadari, sehingga networking itu perlu dibangun ya, perlu diperkuat gitu. Nih kelihatannya KDM ini semakin lengkap ya, bahkan benar, saya juga mengakui bahwa kita memang harus ada jejaring yang kuat dengan berbagai lembaga, khususnya yang memang benar-benar itu ya punya wewenang di situ ya, betul. BPJS maupun juga Disdukcapil dan sebagainya. Nah sekarang kalau berkaitan dengan gereja. Nah, karena kan kita sekarang dengar bahwa di semua tempat harus ada istilah ramah anak. Nah, gereja ramah anak, kota ramah anak. Nah, tempat semuanya, rumah sakit ramah anak, sekolah ramah anak. Kira-kira mungkin Bung Benny ada semacam himbauan atau harapan yang berkaitan bagaimana nih kita sebagai lembaga pelayanan Kristen yang tentu saja berhubungan dengan gereja, bagaimana bersikap dengan anak-anak seperti ini. Oke. Jadi saya mau melihat dari sisi gereja dulu nih, Mbak, gitu ya. Jadi yang kita mesti pahami bahwa kebijakan besarnya itu adalah rumah ibadah ramah anak. Gitu ya. Jadi yang diharapkan, yang diminta gitu ya oleh pemerintah dalam hal ini adalah semua rumah ibadah berperspektif perlindungan anak ya, dengan judul ramah anak. Itu dia satu ya. Nah, kenapa? Ya kita mesti akui nih bahwa institusi keagamaan tidak bersih-bersih amat gitu ya gitu. Dari kasus-kasus kekerasan terhadap anak ya. Kalau toh bersih gitu ya, lembaga-lembaga, institusi-institusi keagamaan gitu ya tidak punya sistem untuk mencegah gitu ya masuknya predator-predator gitu ya gitu. Ini saya bisa bicara itu karena saya keliling nih ke beberapa gitu ya. Salah satunya apa? Kita lihat apakah gereja itu, kita ngomong dalam konteks gereja ya. Apakah gereja itu punya yang namanya kebijakan perlindungan anak gitu. Punya code of conduct bagaimana setiap orang yang berinteraksi dengan anak itu dipastikan bahwa mereka ini aman. Bukan predator, bukan pelaku. Banyak gereja-gereja yang belum punya gitu. Misalnya saya kemudian pernah di Pokja, di komisi intergenerasi di PGI gitu ya. Ya, sama-sama kita menggarap tentang gereja ramah anak. Dari 100 sekian anggota PGI itu nggak bisa dihitung jari gitu ya, yang punya kebijakan perlindungan anak gitu ya. Jadi ini sangat rawan gitu. Apalagi kita tahu anak-anak kita di era digital ini juga luar biasa resikonya yang tadi kita sudah sampaikan ya. Nah sehingga ini perlu dibangun kesadarannya bagaimana gereja juga punya tanggung jawab untuk melindungi anak. Karena bicara undang-undang perlindungan anak itu berlaku untuk semua. Gereja nggak bisa bilang tugas kami hanya tanggung jawab pertumbuhan rohani anak-anak gitu, nggak bisa. Begitu anak hadir di tengah-tengah gereja gitu ya, semua bagian, semua pihak yang ada di gereja itu bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, punya tanggung jawab memenuhi hak-hak mereka gitu ya. Jadi dan itu sebenarnya bukan hal yang baru buat gereja. Gereja sudah banyak melakukan ya. Ada program beasiswa di gereja, ada program kesehatan gitu ya. Tetapi kerangka berpikirnya belum holistik gitu ya, masih parsial ya. Nah, itu satu. Nah, bicara tadi
apa hubungan kita nih lembaga-lembaga pelayanan dengan gereja, bagaimana bisa bersinergi, berkolaborasi gitu ya. Nah, gereja mesti paham, mesti sadar gitu ya, bahwa tanggung jawab perlindungan anak itu juga menjadi tanggung jawab gereja. Misalnya nih Mbak Wit ya, ada seorang anak ngomong ke kakak sekolah minggunya atau ke pendamping remajanya ya. Karena kalau kita ngomong gereja ramah anak, bicara anak dalam gereja ini mesti pakai acuannya yang jelas, undang-undang perlindungan anak gitu. Jadi kalau bicara anak di dalam gereja itu bukan cuma ngomongin anak sekolah minggu nih, bukan bicara komisi anak aja, tapi sampai remaja, bahkan ada yang pemuda gitu ya. Karena 18 ke ya kan. Nah, misalnya ada anak remaja atau anak sekolah minggu ya, datang ke Mbak Wit sebagai pembina atau kakak sekolah minggu. Kak, aku mau sharing nih gitu ya. Aku di rumahku ada pamanku. Kalau orang tua aku pergi, aku takut di rumah karena pamanku suka masuk ke kamarku, peluk-peluk, cium-cium aku nggak nyaman. Gitu. Tapi jangan bilang-bilang papa mama ya. Nah, saat misalnya pendeta, majelis atau kakak pendamping remaja menerima laporan dari seorang anak sekolah minggu, anak remaja yang sedang mengalami ancaman di dalam rumahnya dari keluarganya dan lapor ke gereja, gereja mesti lakukan apa? Banyak gereja nggak siap, nggak tahu mesti berbuat apa. Gitu. Anak ini dalam ancaman nih. Dan kalau sampai terjadi sebuah peristiwa, anak ini diperkosa, anak ini mengalami kekerasan seksual, gereja salah nggak? Ya, salah. Dia udah dilaporkan, sudah di ini, tapi gereja tidak berbuat sesuatu, ya kan? Nah, kita tahu gereja juga punya banyak keterbatasan, ya. Sehingga, nah, perlu kerendahan hati nih, gitu. Gereja untuk mau terbuka, gitu, membangun jejaring, membangun kolaborasi, gitu ya. Dan ingat, semangat dari perlindungan anak, semangat dari gereja ramah anak ini adalah pencegahan, gitu ya. Jadi jangan tunggu kasus baru kita melakukan perlindungan, ya telat namanya gitu ya. Gitu ya. Jadi semangatnya itu. Nah, bagaimana melalui gereja ramah anak, gereja tahu bahwa sekarang ini anak-anak kita ada dalam resiko tinggi. Dan bagaimana sekarang gereja-gereja, para pemimpinnya dengan kesadaran membangun sistem perlindungan anak, gitu ya. Dan salah satu unsur dari gereja ramah anak yang kalau kita lihat di panduan dari Kemen PPA dan juga Kemenak, itu salah satu unsur dari gereja ramah anak adalah kemitraan dan jejaring, gitu. Karena kebetulan saya ikut menyusun gitu ya panduan itu, karena kita sadar gereja ini punya banyak nggak bisa menangani seluruhnya ya. Nah, ini sebetulnya menjadi kesempatan gitu ya, peluang gitu ya, untuk kolaborasi, terutama LBH Hope gitu ya, yang luar biasa nih komitmennya pada isu-isu hukum juga anak gitu ya, untuk bisa membangun sinergi kolaborasi dengan gereja. Mungkin itu Mbak Wit. Ini rasanya percakapan kita kalau diteruskan pasti akan semakin panjang ini Bung Denny. Seru ya? Seru sekali, apalagi kalau kita bercakap-cakap dengan masalah anak dan juga sama-sama kepedulian kita terhadap masa depan bangsa ini. Ya, sepertinya untuk episode kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan podcast LBH Hope ini, jadi kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang memang sulit untuk ditangani dan ingin mencari bantuan advokasi, yang bagi yang di Surabaya atau juga di Jawa Timur atau juga gereja, bolehlah mendatangi LBH Hope yang ada di Ruko Mangga 2 Blok B nomor 5 Jalan Jakir Wonokromo. Dan sekali lagi bagi yang teman-teman gereja juga, ini ada himbauan tadi, nasihat untuk bagus banyak berjejaring dengan semua lembaga yang dimana bisa menolong gereja. Betul.
Betul sekali. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu di episode podcast LBH Hub berikutnya. Salam. Salam, sukses selalu buat LBH Hub.